Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap Anda semua dapat hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan terus berjalan dalam kebenaran. Saya Deborah Virginia. Di Kava Ministry ini kita membahas tentang NPD dengan memakai perspektif Alkitab dan ilmu kedokteran. Dan saat ini kita akan membahas tentang bagaimana korban dari narcissistic abuse itu dapat pulih. Jadi dalam beberapa seri ke depan kita akan bahas hal-hal yang harus diperhatikan untuk seseorang yang alami narcissistic abuse ini alami pemulihan. Dan di seri NPD yang ke-17 ini kita akan bahas tentang fokus. Kenapa fokus yang dibahas pada saat kita mau berbicara tentang pemulihan? Karena dari apa yang saya amati, saya melihat banyak pemulihan dari para korban narcissistic abuse ini tidak terjadi secara signifikan. Kenapa? Karena saya melihat mereka tidak tepat dalam menetapkan fokus. Karena banyak dari korban dari narcissistic abuse justru memfokuskan diri mereka lebih kepada kesembuhan dan pertobatan dari pelaku narsisis daripada mereka memfokuskan pada pemulihan diri mereka sendiri. Apakah ini sesuatu yang salah? Waktu kita memfokuskan diri kepada kesembuhan atau pertobatan pelaku narsisis? Atau kalau saya ganti pertanyaannya, siapa yang sebaiknya menjadi fokus utama dari proses pemulihan? Diri kita atau pelaku narsisis? Sebelum saya menjawab, sedikit saya mau sharing dari beberapa korban yang saya amati. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh para korban dari narcissistic abuse di awal adalah mereka rata-rata menjadikan pelaku narsisis ini sebagai fokus utama untuk alami pemulihan. Biasanya mereka punya pengharapan kalau pelaku narsisis ini dapat pulih atau bertobat, maka keadaan keluarga mereka akan pulih dan menjadi baik. Sehingga saya melihat para korban dari narcissistic abuse ini biasanya mengupayakan segala cara untuk supaya si pelaku narsisis ini dapat sadar atau bertobat. Dan dari usaha yang mereka lakukan, saya melihat selalu ujung-ujungnya pelaku narsisis ini akan kembali melakukan abuse di dalam keluarga. Di awal memang ada pertobatan, tetapi sebenarnya itu bukan pertobatan yang sesungguhnya. Itu hanya tindakan dari manipulatif para pelaku narsisis untuk dapat kembali membawa korban masuk kepada siklus abuse mereka. Dan tanpa disadari, biasanya para korban sudah menghabiskan tenaga dan waktu yang cukup lama untuk usaha menyadarkan atau membuat si pelaku narsisis ini bertobat. Bahkan saya melihat ada beberapa melakukannya sampai berpuluh-puluh tahun tapi tanpa ada hasilnya. Para korban narcissistic abuse tidak menyadari waktu mereka memfokuskan diri mereka kepada kesembuhan pelaku narsisis, sebenarnya mereka sedang melakukan hal yang sia-sia, seperti yang di kitab Amsal katakan, seperti menjaring angin. Dan saya amati biasanya cara yang dilakukan oleh para korban adalah dengan mengajak pelaku narsisis ini untuk datang pada Tuhan. Makanya kita dapat melihat para korban ini selalu berupaya untuk membawa pelaku narsisis ini datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga waktu mereka punya keinginan untuk membawa pelaku narsisis ini datang kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah. Saya melihat banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para korban narcissistic abuse waktu mereka mau membawa si pelaku narsisis ini kepada Tuhan. Saya pernah menemukan ada seorang istri yang mau supaya suaminya yang adalah pelaku narsisis ini ke gereja. Maka dalam usahanya untuk mengajak suaminya ke gereja ini tidak mudah. Kadang dia harus mengalami kekerasan mental, baik itu berupa kata-kata yang kasar atau bahkan sampai kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya. Tetapi dia mau ambil resiko itu karena dia masih fokuskan dirinya
untuk kesembuhan dari si pelaku narsistik. Bahkan waktu saya melihat dia berhasil membawa suaminya ke gereja, maka saat ibadah pun para korban narcissistic abuse ini tidak fokus kepada ibadah, tetapi para korban narcissistic abuse ini lebih fokus kepada perilaku pelaku narsisis waktu beribadah di dalam gereja. Mereka berharap Tuhan dapat menjamah dan mengubahkannya. Dan saya amati banyak juga dari korban narcissistic abuse mencarikan hamba-hamba Tuhan yang dapat mendoakan pelaku narsisis dengan berharap suatu saat pelaku narsisis akan bertobat. Tetapi biasanya tidak ada perubahan dan malah yang ada adalah korban mengalami kelelahan yang sangat karena upaya yang dia lakukan tidak membuahkan hasil. Jadi, apa yang salah dengan semua ini? Apakah salah untuk membawa pelaku narsisis datang kepada Tuhan? Tidak, itu tidak ada yang salah. Membawa seseorang pada Tuhan tidak pernah salah. Yang salah adalah fokus dari korban narcissistic abuse. Korban narcissistic abuse tidak fokus kepada dirinya yang juga sebenarnya lebih perlu untuk mendapatkan pemulihan. Dan menjadi pertanyaan, kenapa para korban narcissistic abuse begitu fokus kepada kebutuhan pelaku narsisis ini bertobat atau pulih? Apakah ini sesuatu yang wajar? Apakah ini sesuatu yang normal? Mengingat kondisi dia sendiri sebenarnya sudah dalam keadaan yang bisa saja kronik fatigue, sudah kelelahan sangat, atau mungkin punya beberapa gangguan mental seperti kecemasan, atau mungkin dia dalam keadaan sakit. Tetapi kenapa dia tidak memperhatikan dirinya? Sudah pasti semua ini juga terjadi karena sifat manipulatif dari si pelaku narsistik yang selalu membuat korban itu hanya fokus memikirkan tentang dirinya dan kebutuhannya. Belum lama saya bertanya dengan seseorang suami yang NPD. Kebetulan saya melayani keluarga ini cukup lama. Saya melihat keberadaan istri dan anak-anaknya ada dalam penderitaan selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan dampaknya terlihat pada anak-anaknya. Ada satu anak yang mengalami sakit fisik sudah cukup lama, dan ada juga anaknya yang mengalami panic attack, dan anak-anak perempuannya saya melihat menjadi orang-orang yang minder dan tidak percaya diri. Pada satu kesempatan saya bisa bertanya kepada suaminya, mungkin ada yang bertanya, kenapa suami yang NPD ini bisa ditanya? Karena kondisinya sudah tidak sehebat dahulu lagi. Dia sudah tidak lagi bekerja dan saat ini kondisinya sedang dalam keadaan sakit. Perlu diketahui, kapan seorang narsisis itu mulai sedikit mereda abuse-nya atau sedikit berubah? Saat usia tua, saat semua sudah tidak seperti waktu dia muda, baik secara fisik juga dalam hal power. Tetapi bukan berarti juga waktu dia meredakan abuse-nya itu tanda dia bertobat, bukan. Kembali ke cerita tadi, saya tanyakan kepada suaminya, apakah Anda tahu selama ini Anda sudah menghancurkan istri dan anak-anakmu? Apa jawabnya? Mungkin kalau kita mau tahu dari sudut pandang seorang narsisis, ini jawabnya. Saya tidak tahu kejahatan apa yang saya lakukan. Saya tidak pernah jahat kepada mereka. Justru sekarang merekalah yang mengucilkan saya. Lalu saya terangkan kondisi istri dan anak-anaknya yang sudah alami penderitaan selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan saya sebutkan dampak pada anak-anaknya. Dia katakan, saya tidak pernah jahat kepada mereka. Bayangkan orang yang selama ini sudah menjadi sumber kehancuran dalam keluarga, tetapi pelakunya katakan dia tidak pernah lakukan semua itu. Bahkan dia merasa dialah yang korban. Ini benar-benar sangat menyakitkan keluarganya. Kita pernah dengar ada kesaksian dari artis senior yang memukuli istrinya sampai babak belur berulang kali. Tetapi di masa tuanya dia menyadari itu salah dan minta maaf kepada istri dan anak-anaknya. Nah, di kasus ini kita lihat ayah yang
pelaku kekerasan di keluarga ini bukan seorang NPD. Dia menyadari apa yang dia lakukannya. Jadi seperti ada hal yang jelas duduk perkaranya. Dia pernah melakukan kesalahan dan dia sadari dan dia minta maaf. Tetapi tidak demikian dengan seorang NPD. Jangan berharap dia akan menyadari bahwa apa yang dia lakukannya itu sudah menghancurkan keluarganya. Apalagi untuk meminta maaf dengan tulus, karena mereka merasa bahwa mereka tidak pernah melakukan itu semua. Nanti satu saat kita akan membahas tentang ini, tidak di seri ini ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal fokus. Menjadi pertanyaan, kenapa korban narcissistic abuse tidak bisa melihat bahwa dirinya adalah korban sesungguhnya dan dia sebenarnya lah yang harus perlu ditolong. Apakah ini disebabkan oleh kebaikan hati dari para korban atau karena apa? Dahulu saya sering berpendapat bahwa orang-orang NPD ini sangat beruntung. Kenapa? Karena mereka punya orang-orang baik di sekitarnya. Tetapi sebenarnya waktu saya mengamatinya lebih lagi, ini semua bukan karena kebaikan hati seseorang, tetapi lebih karena adanya hambatan emosi dari para korban narcissistic abuse. Apa itu hambatan emosi? Hambatan emosi adalah kesulitan seseorang dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri secara efektif. Dan hambatan emosi ini dapat terlihat dari bagaimana para korban narcissistic abuse itu sulit untuk mengekspresikan diri atau emosi mereka. Contohnya, seorang korban narcissistic abuse itu akan sangat bergumul saat dia minta pertolongan atau minta bantuan kepada orang lain. Yang sebenarnya dalam satu hubungan normal itu wajar apabila seseorang itu punya satu kebutuhan dan dia meminta tolong untuk dia dibantu, itu adalah sesuatu hal yang normal. Juga waktu seseorang ini mendapatkan bantuan dari orang lain, itu juga hal yang normal. Makanya kita dapat melihat para korban narcissistic abuse ini dalam keadaan yang sangat sulit pun, di mana kondisinya harusnya dia memerlukan pertolongan, maka jangan harap bahwa korban dari narcissistic abuse yang punya hambatan emosi ini akan bicara tentang kebutuhannya, bahkan meminta tolong. Mereka biasanya menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Bahkan dalam pernikahan itu terlihat kalau seorang pasangan yang adalah korban narcissistic abuse ini punya hambatan emosi, dia tidak pernah menunjukkan kebutuhan dirinya kepada pasangannya. Misalkan seorang istri yang adalah korban narcissistic abuse, secara normal wajar untuk seorang istri itu meminta kebutuhannya kepada seorang suami. Tetapi orang yang punya hambatan emosi, dia sangat tabu untuk meminta kebutuhannya kepada seorang suaminya. Terlihatnya ini seperti orang yang tidak mau menyusahkan orang lain, terlihat seperti orang yang mandiri, terlihat sebagai seorang yang baik hati. Padahal kalau kita cermati lebih dalam, ternyata ini pun bukan bicara tentang kebaikan, tetapi ini adalah bicara tentang seseorang yang punya hambatan emosi, sehingga buat dia, sekalipun dia adalah seorang istri yang harusnya dipenuhi kebutuhannya oleh seorang suami, dia merasa tidak layak untuk dia dapatkan itu. Bisa dipahami di sini ya. Dia tidak dapat jujur atas emosinya. Dia tidak dapat mengatakan apa yang dia mau atau dia butuhkan. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang menyebabkan ini semua. Ini semua disebabkan karena biasanya korban ini punya riwayat hidup dalam pola asuh keluarga narsistik. Seperti yang saya sudah katakan, banyak orang yang datang untuk melakukan konseling itu berbicara tentang masalah pernikahannya saat ini. Karena dia menikah dan dia baru mengetahui bahwa ternyata pasangannya adalah seorang NPD. Tetapi sekali lagi, waktu kita menelusuri dari riwayat keluarganya, banyak yang kita temukan bahwa ini semua bukan berasal diawali dari pernikahannya, tetapi ini berasal dari riwayat keluarga narsistiknya yang pernah dia lewati dahulu di masa kecilnya.
dirinya. Seperti saya sudah katakan, orang-orang yang hidup di dalam keluarga narsistik itu membawa luka. Makanya ke depannya kita dapat melihat luka itulah yang membawa dia ke depannya menemukan pasangan yang juga adalah seorang NPD. Jadi kita lihat ya, sekali lagi ada pola narsistik yang terus berulang, yang tidak pernah terputus. Kembali kepada apa yang kita bahas, di mana kita dapat melihat biasanya korban dari narcissistic abuse itu punya riwayat hidup pola asuh dari keluarga narsisis, di mana kebutuhannya saat menjadi anak di dalam keluarga narsisis sering terabaikan, atau mungkin juga waktu anak ini menunjukkan emosi atau kebutuhannya pada orang tuanya yang adalah pelaku narsistik, dia suka diremehkan atau diejek, sehingga pola asuh yang salah seperti ini menyebabkan saat anak menjadi dewasa, anak tersebut pun suka mengabaikan dirinya dan mengabaikan kebutuhannya, sehingga pada saat dia mengalami kesulitan, maka sangat sulit bagi dirinya untuk meminta bantuan, karena pola pikir korban sudah terbentuk dengan mindset yang salah bahwa diri dan kebutuhannya itu tidak penting. Anak-anak yang hidup di dalam keluarga narsisis itu punya mindset yang seperti ini, bahwa diri dan kebutuhannya itu tidak penting, karena yang utama adalah kebutuhan dari pelaku narsisis yang biasanya adalah orang tuanya. Demikian juga saat mau minta bantuan, maka dia merasa itu satu pergumulan batin yang hebat. Dia merasa bahwa tindakan untuk orang menolong dirinya itu adalah satu hal yang mempermalukan dirinya, dan biasanya juga timbul perasaan takut ditolak saat dia membicarakan tentang kebutuhannya. Dan hal ini bukan soal kebutuhannya yang besar saja, dalam hal kebutuhan kecil saja mereka tidak bisa melewati ini. Misalnya ada seseorang parkir di depan rumah kita dan kita mau masuk, buat dia itu sangat sulit untuk berbicara, "Pak, tolong geser mobilnya, saya mau masuk ke dalam." Itu dia bergumul. Untuk orang yang normal kan tidak apa-apa, tapi orang yang punya hambatan emosi itu masalah besar buat dia, karena dia takut untuk ditolak. Makanya beberapa dari apa yang saya dapati dari konseling, mereka katakan, saya sampai nunggu mobil itu pindah dari pagar rumah saya, dan saya menunggunya hampir 1 jam. Padahal itu hak dia kan, itu rumah dia. Tapi untuk dia berbicara itu sulit, karena dia takut ditolak, karena pola yang dia pikir tidak penting kebutuhan saya, lebih penting kebutuhan tetangganya yang menaruh mobil di depan rumahnya. Kita lihat di sini ya, ini bukan soal kebaikan hati, ini adalah yang namanya hambatan emosi. Tetapi kalau kita mau melihat, ini sangat bertolak belakang saat korban narsisis itu diminta pertolongan. Maka mereka ini biasanya akan sangat loyal bila ada orang yang minta bantuan kepadanya, dan dia merasa harus selalu membantunya. Dia merasa bertanggung jawab untuk membantunya. Bahkan sering memberi bantuannya ini secara berlebihan, kadang sampai mengorbankan dirinya. Kita bisa lihat di sini ada lokasi emosi atau tempat emosi yang tidak tepat, di mana anak ini sebenarnya karena perubahan mindset yang dilakukan oleh pelaku narsisis selama bertahun-tahun di dalam keluarga narsisis, membuat anak ini bertumbuh dewasa menjadi seseorang yang tidak dapat menempatkan lokasi emosinya dengan tepat. Jadi selama ini yang dia pakai waktu dia itu tidak berani menyatakan kebutuhannya, itu dia tidak memakai emosinya karena emosinya mendapatkan hambatan. Dia sebenarnya sedang memakai emosi dari si pelaku narsisis yang adalah orang tuanya. Makanya dia berpikir bahwa memberi pertolongan kepada orang lain itu jauh lebih
baik daripada dia harus menyatakan kebutuhannya. Penempatan lokasi yang tidak tepat inilah yang membuat dari para korban narsisis ini sulit untuk alami pemulihan kalau mereka tidak dipulihkan lebih dahulu. Dan sekali lagi saya mau sampaikan bahwa hambatan emosi ini terjadi karena kebutuhan anak korban narcissistic abuse ini sering dipermalukan atau dicemooh. Juga semua ini disebabkan karena sejak kecil pelaku narsisis yang biasanya adalah orang tua korban suka menanamkan mindset bahwa kebutuhan orang lain, khususnya kebutuhan dari si pelaku narsisis, itu lebih penting dari kebutuhan dirinya. Makanya waktu mungkin dia ada di dalam keluarga narsisis, bisa saja itu ayahnya atau ibunya yang kebutuhannya harus dipenuhi. Beranjak dewasa dan dia bertemu dengan suami yang adalah pelaku narsisis, maka dia sudah punya mindset bahwa kebutuhan pelaku narsisis itu yang terpenting. Makanya itulah yang dilakukan kepada suaminya. Dia lakukan seperti pola yang sudah dia dapat waktu masa kecilnya, membuat kebutuhan pelaku narsisis yang adalah suaminya saat ini itu yang menjadi kebutuhan utama. Makanya dia hanya memikirkan tentang pemulihan dari si pelaku narsisis yang adalah suaminya. Jadi apa yang kita lihat di sini sekali lagi bahwa lokasi emosi anak yang hidup dalam keluarga narsisis itu difokuskan kepada kebutuhan orang lain, khususnya kebutuhan dari orang yang dominan dalam hidupnya. Jadi ada pelaku narsisik dominan. Kalau dahulu orang tuanya, di kedepannya itu suaminya, dan kebutuhan itulah yang harus diutamakan. Dan ini akan memberi dampak waktu dia ada di dalam keluarga, maka dia akan lebih fokus kepada kebutuhan keluarga besarnya, khususnya pada kebutuhan pelaku narsisis daripada kebutuhan dirinya. Juga di dalam pernikahan, dia akan lebih mengutamakan kebutuhan dari pelaku narsisis yang adalah pasangannya. Di pekerjaannya pun seperti itu, di komunitasnya pun seperti itu, di pelayanannya juga seperti itu. Maka dia akan dikenal sebagai orang yang mengutamakan kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri. Padahal sebenarnya ini bukan bicara tentang kebaikan hati, ini bicara tentang hambatan emosi yang kadang-kadang tidak disadari oleh para korban narcissistic abuse. Mereka pikir mereka baik hati, padahal bukan. Ini adalah hambatan emosi. Nah, kalau korban mau pulihkan keluarganya saat ini karena dia hidup dengan orang NPD, maka yang harus dilakukan adalah korban lakukan pemulihan diri dahulu, baru memulihkan pelaku narsisis. Korban harus alihkan dahulu lokasi emosi yang salah ini. Dimulai dengan apa? Dengan self-focus. Dia mulai memperhatikan kebutuhan dirinya. Menjadi self-focus di sini bukan seperti yang dilakukan oleh pelaku narsisis atau seorang yang punya gangguan kepribadian narsistik. Self-focus mereka adalah self-focus yang hypertoxic level. Self-focus yang dimaksudkan untuk seorang korban narcissistic abuse itu kembali memperhatikan dirinya adalah dalam hal dia mulai menyeimbangkan emosi di dalam dirinya atau kembali menempatkan lokasi emosinya dengan benar. Jadi fokus diri atau self focus yang dimaksud di sini adalah cinta diri yang sehat, yang berupa kasih sayang pada diri sendiri. Dan kalau para korban narcissistic abuse tidak fokus pada kebutuhan diri sendiri, maka para korban narcissistic abuse tidak pernah memiliki dirinya sendiri. Padahal untuk alami pemulihan, waktu kita punya pasangan seorang NPD,
adalah harus kembali menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri itu apa? Lokasi emosinya harus kembali kepada dirinya sendiri. Jadi selama ini kita melihat seorang pribadi yang sepertinya dia punya emosi di dalam tubuhnya, tetapi emosi itu bukan dirinya. Emosi itu berasal dari keluarga narsisisnya yang dahulu. Jadi itu sebenarnya adalah lokasi emosi dari ayah atau ibunya yang dahulu adalah seorang NPD. Dan itu dia bawa sampai ke depan waktu dia masuk ke dalam pernikahan. Dan dengan korban narcissistic abuse ini dapat keluar dari emosi yang salah ini, maka itu adalah upaya dari si korban narcissistic abuse ini untuk mencari jalan kembali menjadi diri yang sebenarnya. Jadi menjadi diri sendiri itu adalah hal yang penting. Itu adalah hal yang harus pertama kita lakukan, baru kita dapat melakukan pemulihan kepada pelaku narsisis yang ada di dalam keluarga kita. Jadi langkah apa yang harus diambil untuk dapat kembali menjadi dirinya sendiri? Yang pertama, para korban narcissistic abuse ini harus buat komitmen untuk stop mengabaikan dirinya dan kebutuhannya, dan juga dapat menghentikan self-neglecting, penolakan kepada dirinya sendiri. Dan ini yang melakukan harus si korban pelaku narsisis, harus dirinya sendiri, bukan terapis, bukan teman, bukan keluarga, bukan siapapun. Harus Anda, kalau Anda adalah seorang korban dari narcissistic abuse. Jadi diri Anda sendiri yang harus melakukan perubahan itu. Anda harus berkomitmen untuk menghentikan penolakan atas diri Anda sendiri, pengabaian atas diri Anda sendiri, pengabaian atas kebutuhan Anda. Tidak mudah, tapi bisa. Dan cara yang korban harus lakukan pertama adalah tetapkan kapan Anda akan mulai memperhatikan diri Anda. Jadi tidak usah dengan pertanyaan bagaimana caranya, tidak usah. Kapan? Mulai kapan Anda mulai memperhatikan diri Anda? Contohnya dalam hal kecil, waktu Anda memperhatikan makan dari pelaku narsisis atau keluarga Anda. Sekarang Anda mulai memperhatikan dulu apa yang menjadi kebutuhanmu untuk dapat makan dengan baik dan sehat. Kadang-kadang saya lihat korban dari narcissistic abuse ini selalu dalam hal makanan saja dia mengambil keputusan terakhir. Setelah seluruh keluarganya menghabiskan segala makanan, dia mengambil yang sisanya. Nah, mulai dari hal yang kecil dulu. Mulai dari soal makanan, Anda mulai mengutamakan makanan Anda. Dan sekali lagi ini bukan seperti seorang NPD yang self-fokusnya itu hypertoxic level. Ini dalam batas yang baik. Dari hal-hal kecil, mulai tadinya mempersiapkan waktu 24 jam untuk orang lain, sekarang mulai perhatikan kepada diri Anda, mulai menjadi diri Anda. Selanjutnya yang dilakukan adalah Anda mulai berani minta pertolongan atas kebutuhan Anda kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Pasti untuk orang yang mengalami hambatan emosi ini agak sulit, tetapi mulai saja untuk berani. Dan kalau misalnya mulai timbul rasa malu, mulai ada rasa bersalah, mulai rasa yang canggung, tidak enak, atau rasa tidak layak, apa yang Anda harus lakukan? Segera sadari bahwa itu bukan tempat emosimu, bukan lokasi emosimu. Itu lokasi orang tua narsisismu yang memposisikan untuk semua kebutuhannya yang harus didahulukan. Dan emosi negatif ini bukanlah tempat emosimu. Ini adalah tempat emosi dari yang orang tuamu taruh di dalam medan emosimu. Karena orang tua narsisis itu suka posisikan semua kebutuhannya kepada semua anggota keluarganya. Jadi kebutuhan orang tua narsisis itu yang selalu menjadi perhatian utama bagi semua orang di rumah keluarga narsistik. Dan orang tua NPD ini sangat mengharapkan untuk semua anggota keluarganya dapat
membantunya. Jadi sekali lagi, sadari itu bukan emosimu. Jadi rasa malu, takut ditolak, cemas, bimbang, sedih itu bukan tempat emosi yang sebenarnya dari dirimu. Itu berasal dari sistem keluarga narsistik masa kecilmu yang seperti wifi terus terhubung. Karena kenapa? Karena Anda belum membereskan tentang diri Anda. Makanya Anda perlu harus menyadari ini supaya Anda memutuskan koneksi wifi yang berasal dari keluarga narsistik masa kecil Anda. Dan juga untuk para korban narcissistic abuse harus menanamkan pola pikir bahwa apabila waktu Anda meminta bantuan atas kebutuhan Anda kepada orang lain dan orang lain itu menolak permintaanmu, katakan tidak ada yang salah, itu normal, dan mereka juga tidak tersakiti. Anda tidak menyakiti mereka, jadi Anda tidak perlu punya rasa bersalah atau rasa malu atau juga rasa penolakan yang kuat. Karena apabila ada rasa malu, rasa bersalah, dan rasa penolakan yang kuat, sekali lagi itu adalah emosi palsu Anda. Dan sekali lagi, semua emosi negatif ini datang karena program yang dibuat oleh keluarga narsisis yang ada pada saat Anda sedang bertumbuh. Oke, sekarang kita sudah mulai paham. Kita mau melihat apa tanda-tanda dari orang yang sudah alami lokasi emosi yang tepat. Adalah bebas mengekspresikan emosi. Seorang merasa nyaman dan bebas untuk menunjukkan perasaannya tanpa rasa takut dihakimi, dan Anda berani jujur tentang perasaan Anda, tentang kebutuhan Anda. Waktu Anda tidak setuju, Anda berani untuk berkata tidak, sekalipun itu dilakukan oleh pasangan Anda yang adalah pelaku narsistik. Anda bukan lagi menjadi orang yang terpenjara dalam hal emosi. Jadi Anda menjadi orang yang freedom. Tempat emosimu, lokasi emosimu menjadi milikmu sendiri. Anda menjadi diri sendiri, Anda menjadi orang yang merdeka. Oke, sekarang kita akan refleksi diri. Kita mau lihat firman Tuhan di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Apa yang kita lihat di sini bahwa Tuhan memberikan bagaimana cara kita menempatkan lokasi emosi kita. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan, itu yang paling utama. Yang kedua, kita harus mengasihi siapa? Diri kita sendiri. Yang ketiga, baru sesama kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita harus mengasihi diri kita sendiri dahulu, baru kita bisa mengasihi sesama kita dengan benar. Tanpa kita dapat mengasihi diri kita, kita tidak dapat mengasihi diri sesama kita dengan benar. Nah, inilah yang banyak hilang dari diri anak yang menjadi korban narcissistic abuse dalam keluarga. Jadi kita lihat di sini ya, kita lihat kebenaran dari firman Tuhan. Jadi di seri NPD yang ke-17 ini, Kava Ministry membawa kita semua untuk dapat belajar bagaimana untuk kita dapat pulih. Dan di seri ini kita dapatkan kita harus menempatkan fokus kita dengan tepat, yaitu yang pertama adalah kepada diri sendiri, dan yang kedua baru kepada sesama kita. Dan seperti yang tadi sudah kita bahas, kenapa pemulihan itu tidak terjadi? Karena kita salah menempatkan lokasi emosi. Banyak dari korban narcissistic abuse di dalam keluarga masa kecilnya, pada usia dewasa mereka menjadi orang yang punya lokasi emosi yang salah, yang dia bawa dari sistem keluarga narsistik masa kecilnya.
Sehingga kita dapat melihat orang-orang yang punya lokasi emosi yang tidak tepat, mereka akan menjadi orang yang tidak pernah memperhatikan kebutuhan dirinya, tetapi selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Yang kalau kita lihat sekilas, ini sepertinya gambaran orang normal yang punya hati yang baik, karena dia selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Tetapi apa yang membedakan antara orang yang baik dengan orang yang punya hambatan emosi karena berasal dari korban narcissistic abuse di keluarga masa kecil mereka, yaitu dalam hal apa? Dalam kadarnya atau levelnya. Orang yang hidup dengan keluarga narsistik, saat dia akan menolong orang lain, maka dia akan melakukannya dengan mati-matian. Bahkan sering dia mengorbankan dirinya untuk menolong orang lain. Oke, mungkin itu yang Kava Ministry bagikan hari ini. Semoga dapat menjadi berkat dan juga dapat menjadi bekal untuk Anda yang mungkin hidup dengan pasangan seorang MPD. Ini semua dapat membawa Anda kembali menjadi diri sendiri. Dan waktu Anda menjadi diri sendiri, Anda akan dapat kuat untuk menolong orang lain. Jadi kalau Anda mau menolong keluarga Anda, mau menolong pelaku narsisis yang ada di dalam keluarga Anda untuk bertobat, Anda harus lebih dahulu menolong diri Anda untuk Anda kembali menjadi diri sendiri, untuk Anda kembali punya lokasi emosi yang tepat dan menempatkannya dengan baik. Anda dapat menjadi pribadi yang kuat. Dengan punya pribadi yang kuat, Anda dapat menolong orang-orang yang mungkin di dalam keluarga Anda juga mengalami korban narsisis, atau bahkan Anda dapat menolong pelaku narsisis yang ada di dalam keluarga Anda. Saya berharap Anda mendapatkan pemulihan di dalam keluarga Anda. Jangan putus asa, ayo semangat. Tuhan punya banyak jalan untuk memulihkan keluargamu. Kita sama-sama akhiri dengan doa. Bapa segala terang, ini kami anak-anak terang datang kepadamu hari ini. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami mengalami pembaharuan pola pikir bahwa apabila kami mau melakukan pemulihan dalam keluarga narsistik, maka fokus utama kami bukan kepada pelaku narsisis, tetapi lebih dahulu fokus kami adalah kepada Tuhan, dan kemudian fokus kami kepada diri kami sendiri dengan kadar yang tepat, bukan toksik. Dan yang ketiga, baru kami dapat menolong sesama kami. Dan kalau ada di antara yang menonton Kava Ministry seri 17 ini mengalami hal yang dibahas tadi, bagaimana terjadi hambatan emosi di dalam hidupnya, di mana mereka mengalami kesulitan untuk dapat memperhatikan diri mereka sendiri, kebutuhan mereka sendiri lebih dahulu daripada orang lain, kami minta Tuhan pulihkan keberadaan tempat emosi mereka, Tuhan, supaya mereka dapat menjadi diri sendiri dan mereka dapat bebas dan tertib mengekspresikan emosi mereka tanpa punya rasa emosi yang negatif di dalam kehidupannya. Dan hari ini hamba-Mu bersepakat dengan anak-anak-Mu yang mengalami narcissistic abuse. Kami sepakat, kami mau katakan segala kuk yang ditaruh oleh iblis di pundak para korban narcissistic abuse, dengan kuasa minyak urapan kami mau katakan, kami patahkan semua kuk perbudakan yang dibuat atas hidup anak-anak-Mu. Hari ini terjadi pembebasan, anak-anak-Mu kembali menjadi diri sendiri dan alami kemenangan. Dan segala hal yang menghubungkan mereka kepada lokasi emosi yang salah di masa kecil mereka karena hidup dengan keluarga narsisik, kami sepakat di dalam nama Yesus, kami patahkan kuasanya, tidak berkuasa lagi atas pola pikir mereka, Tuhan. Dan saat ini kami minta pengurapan untuk Engkau dapat membawa mereka
mereka dapat menjadi diri sendiri, sehingga mereka dapat mengasihi diri sendiri dengan benar, sehingga mereka menjadi kuat dan mereka dapat menolong keluarga mereka. Terima kasih buat pemulihan yang Engkau berikan hari ini. Terima kasih, kami mau katakan kami lebih dari pemenang. Kiranya Tuhan terus melindungi kami dan memberkati kami. Kiranya Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia, dan Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Oke, mungkin itu yang dapat Kava Ministry sampaikan hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat, dan terus doakan kami Kava Ministry untuk dapat menyajikan hal-hal yang fresh from heaven. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.